Halo gengs, Gocha, dan selamat datang di Setup Tour Gaming Minimalis Non-RGB untuk tahun di 2023. Kemarin ini gue ada kesempatan untuk roasting setup kalian, dan bisa jadi ini kesempatan kalian untuk roasting setup gue. Untuk kalian yang udah lama nonton di channel ini, kalian tahu kalau setup di belakang gue ini tempat gue main, kerja, dan lain-lain. Pokoknya semua hal gue lakuin di meja ini. Tapi sekarang agak sedikit berubah yang menurut gue sih lumayan menarik lah untuk kita bahas. Yang pertama, gue udah nggak lagi pakai kaki naik turun dari the U-Desk. Kayaknya sih untuk setup gue ya lumayan berat mungkin di atasnya. Jadinya kakinya itu nggak terlalu kuat, suka goyang-goyang. Jadi sekarang gue pengen balik lagi pakai Alex Drawer dari IKEA yang kebetulan gue udah punya satu, yang ada di meja satu lagi. Jadi gue harus bongkar dulu. Tapi ya di sini karena butuh dua, jadinya gue beli satu lagi. Kayak barang IKEA yang lain pada umumnya, pasangnya itu straightforward aja. Tapi sekarang tantangannya itu adalah tuker kaki U-Desk-nya sama Alex Drawer tanpa robohin barang-barang yang ada di atas. Karena jujur aja gue agak males untuk lepasin dan pasang balik lagi. Dan terkadang benefit orang malas itu adalah mereka bakal cari jalan pintas yang lain untuk mengerjakan sesuatu. Karena mereka males. Di sini untungnya sih gampang aja karena ini mejanya tinggal dinaikin aja. Habis itu taruh kedua Alex Drawer-nya di kiri dan di kanan. Dan pelan-pelan turunin mejanya balik sampai dia duduk aman di drawernya. Bada bim, bada boom, kelar. Tinggal diatur-atur sedikit lagi dan kita udah berhasil ganti kakinya tanpa perlu bongkar PC di atas mejanya. Nah, satu hal lagi yang sebenarnya gue agak kesel sama setup gue ya, yaitu adalah sound dampenernya yang ada di belakang sana itu. Dan pertama kali gue beli itu gue pilih satu warna di bawah hitam, karena gue pikir kalau terlalu hitam banget mungkin bakal aneh ya. Tapi ternyata warna yang datang itu agak sedikit kuning ke hijau-hijauan gitu loh, yang sama sekali nggak nyambung sama setup gue. Dan gue pikir kalau gue pengen bongkar setupnya sekarang, ini adalah saat yang tepat untuk gue ganti itu juga. Dan gue ada tanya sih ke tempat yang gue beli ya, mau ganti warna itu berapa duit, dan dia katanya 175.000 per panel. Ini ada 4, jadi total bakal 700.000. Dan gue sama sekali nggak mau keluar duit sebanyak itu. Jadinya gue pikir, bisa nggak ya gue pakai cat yang warnanya sama kayak temboknya dan tinggal diwarnain aja satu-satu? Bisa nggak ya? Jadi pergilah gue naik Gojek ke S Hardware terdekat untuk beli cat yang waktu itu gue pakai untuk cat temboknya ini loh. Ini antara ide yang pintar atau sangat bodoh. Tapi kalau nggak coba, kita nggak tahu. Oke, satu kelar. Ternyata nggak separah itu sih. Lumayan oke lah. Ada beberapa yang nggak rapi ya. Ini kebanyakan tuh gue nggak tahu kalian kelihatan atau enggak. Jadi yang gue salah itu pakai catnya kebanyakan, mestinya dikit aja dan pelan-pelan di lap-lap gitulah. Karena ini kan kain, dia langsung nempel. Tapi overall, not bad. Kelar. Dan kalau dilihat sih, kayaknya yang paling terakhir paling rapi nih, karena gue udah mulai tahu tekniknya kayak gimana. Dan ya so far so good sih, walaupun capek banget ya. Sekarang udah beberapa hari setelah gue cat ini dan ternyata kayaknya lumayan berhasil juga ya. Dia nggak terlalu kelihatan banget, nggak seimbang warnanya itu. Dan ya gue puas sih sama hasilnya ini. Jadi itulah dua hal yang sebenarnya gue kurang suka sama setup gue yang dulu ya, sound dampenernya dan juga kakinya yang agak sedikit goyang-goyang. Kita udah solve itu, mantep banget. Sekarang kita cek
apa yang ada di atas meja ini. Mulai dari yang paling kiri seperti biasa, di sini gue masih punya Google Home Mini yang sebenarnya sih gue pakai untuk alarm bangun tidur aja dan juga untuk kasih tahu lampu mati sama nyalanya gitu. Selain itu nggak terlalu ada fungsi lainnya lagi. Dan di sebelahnya juga ada lampu yang pakai Philips Hue, jadi gue bisa ganti-ganti warnanya pakai Google Home tadi. Nah, untuk monitornya di sini, yang sebenarnya sih bisa dibilang gue sedikit agak turun ya kualitasnya. Gue pindah dari 34 inch ultrawide 2K resolusi ke 24 inch Full HD. Tapi ya gue pakai dua, jadi kiri kanan dengan satu landscape dan juga satu portrait. Nah sebenarnya gue pernah bilang gue pengen kasih perbandingan ya antara dua konfigurasi monitor ini. Singkat padatnya itu gue lebih suka konfigurasi yang seperti ini, dua monitor bersebelahan dengan satu yang posisi portrait. Tapi karena kemarin ini gue pakai ultrawide kan ya, itu agak terlalu jauh gitu monitornya di sebelah kiri, makanya gue pindahin ke yang atas. Tapi karena gue sekarang balik lagi ke 24 inch, gue lebih nyaman untuk taruh di samping dan juga lehernya nggak terlalu pegel untuk lihat ke atas terus. Jadi ya buat gue sih konfigurasi ini lebih bagus. By the way, gue bakal coba untuk taruh semua link produk yang gue sebut di video ini di deskripsi di bawah kalau kalian tertarik. Nah, monitornya sendiri yang di tengah ini adalah Philips 240Hz Full HD monitor gaming favorit gua saat ini. Di belakangnya itu ada lampu ambient gitu yang bisa ikutin sesuai layarnya. Warna tembok kalian harus putih sih untuk dapetin full efeknya gitu kan ya, karena gua warna hitam jadinya nggak terlalu kelihatan, makanya gua matiin aja. Dan kalau boleh jujur, monitor inilah yang inspirasi gua untuk bongkar setupnya dan bikin itu tuh jadi fokus ke gaming aja. Kalau kalian penasaran sama full review monitornya, GTID udah pernah bikin videonya, gue bakal kasih linknya di bawah. Monitor yang di sebelahnya, karena gue cuman punya monitor AOC ini doang yang di 24 inch, makanya gue pakai yang ini aja. Ini layarnya 2K di 90Hz yang fungsinya itu cuman kayak buka Discord, buka OBS, dan hal lain-lain yang bukan untuk kebutuhan main game. Jadi kayak gitulah konfigurasi monitor gua untuk gua fokus main game doang ya. Gua udah nggak kerja lagi di setup ini. Gue punya setup terpisah untuk gua kerja doang di sebelah sana. Stay tune, videonya bakal muncul nanti, jadi subscribe biar nggak ketinggalan. Bahkan speaker yang dulu gua selalu pakai, Edifier R1280dB itu gua udah nggak pakai lagi di sini karena kalau gue main game juga gue selalu pakai headset ya, jadi makanya gue singkirkan untuk bikin seminimalis mungkin. Oke, sekarang kita lanjut ke peripheral, mulai dari mouse-nya dulu karena ini fokus main gamenya lebih ke FPS ya. Gue 99% main Apex doang, jadi gue membutuhkan mouse yang enak. Dan di sini gue pilih Pulsar X2. Yang sebenarnya gue lebih sering pakai Lamzu Atlantis ya, gue baru-baru aja ganti ke Pulsar ini. Karena si Lamzu itu walaupun dia colokannya USB-C, kita mesti pakai kabelnya untuk colok. Kita nggak bisa pakai kabel apapun, yang bikin gue agak sedikit bete aja gitu loh. Karena kalau gue mau cas, meaning gue harus keluarin dulu kabelnya. Untuk colok gue nggak bisa pakai kabel apapun di sini, kayak kabel keyboard gitu gue nggak bisa. Makanya gue kesel, makanya gue pikir gue ganti aja ke Pulsar X2 yang bisa pakai USB-C manapun. Dan menurut gue sih itu lebih enak lah overall. Walaupun sebenarnya untuk grip gue ya, gue lebih suka si Lamzu. Tapi yang Pulsar ini juga enak kok. Keyboardnya di sini gue masih pakai keyboard andalan gue KBD 67 Lite Round 2 untuk main game, yang ini pakai Gateron X switch dan juga keycapsnya itu pakai keycaps abu polos dari Press Play gini loh. Yang sebenarnya spasinya itu agak kendor sedikit ya, gue harus masukin tisu biar dia nggak kendor-kendor. Kabelnya di sini gue downgrade juga, yang biasa gue pakai kayak kabel aviator yang bagus gitu dari Kang Setro, tapi gue sekarang pilih kabel yang gratisan dari mouse aja yang lentur-lentur ya, karena menurut gue sih itu lebih enak aja untuk kita gerakin keyboardnya gitu loh. Kabelnya nggak terlalu ganggu di kayak di mejanya gitu, keseret-seret dan nggak enak aja. Makanya gue pilih kabel yang kayak gini. Nah, untuk deskmat-nya di sini lumayan spesial karena ini deskmat pribadi gua, yang gua selalu pengen punya deskmat seperti ini yang polos-polos aja tapi punya seperti gambar atau logo yang minimalis gitu doang. Dan ini deskmat yang paling perfect buat gua. Secara fungsi dan estetik menurut gua ini masuk banget sama setup gua. Ada juga setup manapun, maupun setup kalian rame atau mungkin banyak RGB, ini juga deskmat yang nggak bakal salah. Ada juga satu lagi yang gua lagi pakai di meja satu lagi, dan yes, ini deskmatnya bakal available for sale, tapi nanti setelah produksinya selesai ya. Ini belum selesai sampai sekarang, dan itu juga salah satu cara untuk kalian bisa support gua sebagai full time content creator di YouTube ini. Pokoknya semua jenis support yang kalian lakukan
tinggalkan, maupun itu like, subscribe, komen, dan lain-lain. Gue sangat appreciate dan sangat berterima kasih. Tapi ya, itulah dashmat-nya. Gue sengaja posisinya itu lebih sedikit ke kanan, biar ruang untuk mouse gue itu lebih banyak. Untuk headphone-nya, di sini gue masih pakai EPOS H6 Pro, sebuah headphone gaming atau headset gaming yang menurut gue sih enak ya untuk tipe close back. Gue sama sekali nggak sakit, dan gue udah pakai ini setahun lebih dan nggak ada masalah sama sekali. Gue coloknya ini ke Sounddeck Sound Blaster X3 yang menurut gue sih agak sedikit nggak penting-penting banget ya untuk keperluan gue. Memang suaranya jadi lebih nendang, lebih keras. Gue nggak pernah sampai maksimum 100 volume gitu. Tapi ini untuk colok ke PC langsung juga udah bagus-bagus aja sih menurut gue ya. Jadi ini sangat overkill dan ya gue sih nggak terlalu rekomen banget untuk kalian-kalian yang casual doang. Untuk mikrofon ya, di sini gue pakai Triton mic yang gue pernah review juga. Salah satu mic terbaik untuk merek lokal yang di bawah 1 juta gitu ya. Ini versi early batch-nya gitu, yang logonya itu bisa dikopek-kopek pakai tangan ya. Jadi gue kopek semuanya biar itu polos hitam aja, yang menurut gue sih jadi jauh lebih keren. Dan mikrofon ini gue taruh di mic arm dari Tron Max yang low profile, jadi gue bisa sembunyiin di bawah monitor. Sebelum itu gue pakai mic arm dari Elgato yang menurut gue sih sangat high quality sih, paling high quality dari semua mic arm yang gue pernah coba. Tapi itu versi yang tinggi ke atas gitu. Mereka juga ada yang low profile sih yang sebenarnya gue pengen ya, tapi karena gue udah punya yang Tron Max ini dan ini juga berfungsi dengan normal, makanya gue pakai yang ini aja. Ada aksesoris lain di atas meja kayak Stream Deck Mini yang sebenarnya beneran gadget yang enak banget kalau begitu kita udah punya ya. Kalau kita nggak punya, mungkin kita merasa kayaknya nggak butuh-butuh banget. Tapi begitu kita coba, itu enak banget. Terutama untuk keperluan streaming. Tapi untuk keperluan hal biasa doang, menurut gue juga enak. Tiap kali gue buka Steam, Discord, OBS, itu gue tinggal pencet aja di sana. Dan kita juga bisa atur OBS di situ loh. Kita bisa rekam, bisa mute, bisa ganti scene dan lain-lain. Pokoknya enak lah. Simple, cepat, dan berfungsi sesuai dengan yang kita expect. Jadi ya gue bisa rekomend sih barang ini. Di sebelahnya itu ada jam andalan gue yang gue udah pakai sampai 2 tahun lebih sih sekarang. Gue ngerasa punya jam itu enak banget untuk di sebuah setup ya. Gue pertama coba untuk nggak pakai jam lagi di setup kali ini, tapi begitu sehari gue nggak pakai, gue langsung kayak nope, gue nggak bisa. Gue butuh bisa lihat jam yang digital biar gue tahu sekarang jam berapa. Gue pakai sistem untuk berhenti main di jam 11 malam biar gue bisa siap-siap untuk tidur ya. Jadi untuk bisa lihat jam berapa di depan mata itu pas lagi main game, itu enak banget. Makanya gue nggak bisa lepas dari jam itu, gue taruh lagi. Kalau mungkin kalian tahu jam-jam yang lebih high quality, desainnya lebih bagus, lebih cakep gitu kan daripada yang ini, boleh juga sih tulis di komentar di bawah, siapa tahu gue suka juga. Dan ya kalau kalian tertarik sama yang ini, gue juga bakal kasih linknya di bawah. Dan yang terakhir di sebelah paling kanan itu ada dongle untuk mouse gue. Dan semuanya ini gue tempel pakai lem uhu gitu yang kayak permen karet untuk bikin mereka nggak goyang-goyang aja di atas meja gue ya. Karena gue agak sedikit kesel juga kalau suka kesenggol atau apa, dia goyang, gue harus benerin lagi posisinya. Jadi tinggal tempel aja pakai itu, dia diem di sana. Ini juga nggak bakal merusak meja kita dan juga gadgetnya. Jadi gue sangat rekomen kalau kalian juga pengen kayak gitu. Di belakangnya itu ada monopod yang dijepit di meja aja untuk taruh kamera ya, untuk gue pikir kayak keperluan streaming atau webcam gitulah. Dan ya so far sih aman-aman aja. Gue pakai kamera yang ini untuk YouTube gue, untuk gue taruh di sana kalau gue butuh. Dan tinggal colok aja ke, gue pakai Elgato Camlink 4K. Dan ya tinggal colok, straightforward banget, langsung connect ke OBS dan ya works like a charm. Oke, yang terakhir PC gue ini, yang gue tahu kalian paling tunggu-tunggu gue bahas. PC casing ini. Jadi ayo kita bahas. Casingnya ini namanya Fractal North. Nah, casing yang dulu gua pakai itu namanya Lian Cool 2 Mesh. Casing yang mantep sih untuk performance ya, tapi secara desain ya lumayan biasa aja sih ya. Udah lama banget gua nggak bersihin, dan sengaja sebenarnya karena gue pengen bikin video bersihin PC setelah beberapa tahun gitulah. Tapi ternyata gua keburu pengen ganti casing. Jadi sekalian aja kita lakuin di sini. Paling gampang sih pakai blower aja. Di sini gua ada yang versi lumayan medium ya, nggak kecil-kecil banget. Dan lebih enak sih kerjain di luar biar debunya itu nggak kemana-mana. Lihat debunya terbang-terbang gini, nggak bakal bohong, sangat-sangat satisfying sih. Setelah debunya udah hilang, gue bongkar lagi. Dan inget aja gue cuman pindahin komponen aja ini ya ke casing baru. Nggak ada yang gue upgrade sama sekali ya. Paling ya cuma kabel-kabelan aja yang gue beli baru biar pasangnya itu lebih enak.
Kipas bawaan casingnya cuma dapet 2 doang di depan masing-masing 140 mm yang bakal gue ganti juga ke kipas pribadi yang gue pakai sebelumnya. Dan gue set kipasnya ini di 30% di BIOS biar dapetin suara yang lebih kecil. Dan pas gue cek suhunya juga aman, jadi ya ini win-win situation lah. PC yang sunyi tapi suhu yang adem. Overall untuk rakit PC di dalam casing ini lumayan straightforward aja sih, sama kayak mid tower casing pada umumnya. Mungkin ada beberapa hal yang kurang aja, kayak tempat fan di depannya itu nggak bisa dilepas, dan juga lubang untuk kabel CPU-nya itu kecil banget. Jadi ya di situ doang sih yang gue rasa kayak kurang enak gitu. Tapi sejauh ini enak-enak aja kok. Dan gue bisa rekomend 100% banget casing ini. Kalau kalian memang suka sama size mid tower kayak gini ya, dan kalian suka sama pastinya estetiknya gitu, gue silahkan beli aja. Gue yakin kalian pasti seneng. Ini juga bisa kayak semacam furniture gitu ya, ditaruh di sebelah TV gitu. Jadi ya keren banget sih. Kayunya ini halus banget di tangan, kayak nggak ada yang tajam-tajam gitu. Ada juga yang warna hitam yang menurut gue juga keren sih, dengan warna kayunya itu walnut. Tapi gue pilih yang warna putih karena warna kayunya ini itu oak yang sama dengan warna meja gue di sini. Dan selesai sih kayaknya ya. Itu aja untuk setup gaming minimalis tahun 2023 ini untuk gua. Walaupun mungkin terlihat kayak banyak juga barang ya, nggak bisa disebut minimalis lah ini. Tapi itu semua barang yang gua bener-bener butuhin. Bener-bener nggak ada barang lain yang nggak ada fungsinya. Bahkan juga nggak ada pajangan di sini. Yang biasa sih gua suka taruh sih pajangan kayak daun-daunan atau kayak mainan kecil gitu. Tapi di sini nggak ada. Makanya ya gue bisa bilang lah, gue berani bilang kalau ini setup yang minimalis. Dan oh ya, untuk cable managementnya di sini simple aja sih, nggak terlalu rumit-rumit banget, nggak terlalu rapi banget ya, tapi nggak berantakan juga. Selama nggak ada kabel yang turun-turun dari meja ke lantai gitu, gue sih udah sangat-sangat puas. Yang gue lakuin itu adalah tempel power socketnya di bawah meja ya, pakai double side tape ini yang dari pengalaman gue sih udah kuat banget. Dan juga bungkus semua kabel-kabelnya itu pakai cable sleeve yang ini, yang ada 2 warna ya, satu warna hitam, satu warna putih. Jadi kita bisa pilih sesuai dengan warna tembok kita kayak gimana. Karena gue gelap, gue pilih yang hitam biar makin gak kelihatan. Untuk kursinya di sini gue pakai kursi dari Pexio, dan juga ada footrest di bawah yang dari IKEA juga untuk kaki gue jadi lebih nyaman. Dan selesai, gue sangat happy, super happy sama setup gue yang sekarang. Dan ini beneran gue pakai untuk main game doang pas malam-malam setelah gue selesai kerja. Dan kalau kalian yang penasaran sama setup kerja gue tuh kayak gimana, makanya jangan lupa subscribe, nyalain lonceng itu biar nggak ketinggalan pas gua upload videonya. Semoga kalian bisa terinspirasi juga sama setup ini. Dan sekali lagi, kalau kalian pengen barang-barang yang gua pakai juga, gua boleh kasih linknya di bawah. Dan ya, itu aja dari gua. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you. Bye.